Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan dalam proses kerja prototype. Nah, sekarang kita ketahui dalam tahapan proses kerja prototype itu bertujuan untuk mengetahui kelemahan ataupun kelebihan. Eh, Coba ulang. Di sini kita eh, kelebihan, ya, kelebihan dan kekurangan atau kelemahan, ya. Nah, eh, ini adalah bertujuan untuk sebagai tolak ukur sampai di mana produk atau eh, barang yang akan kita pasarkan ini bisa diterima oleh eh, pelanggan atau pengguna umumnya. Nah, kemudian dalam tahapan proses kerja prototype di sini ada 4. Yang pertama adalah memformulasikan hasil riset ke pasar, kemudian mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, yang ketiga membuat sketsa, dan yang keempat adalah membuat gambar kerja. Oke, nah yang pertama memformulasikan hasil riset pasar. Di sini ada dua, yaitu keinginan pelanggan, kemudian yang B, biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan. Nah, salah satu dalam melakukan riset pasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu keinginan pelanggan. Nah, barang atau produk apa saja yang akan kita eh, pasarkan sehingga eh, produk nanti bisa diterima oleh si pembeli atau si pelanggan ini. Oke. Nah, kemudian ini coba. Nah, eh, dalam riset pasar di sini kita coba membuat sebuah produk baru, ya, yang belum pernah diproduksi atau belum pernah dibuat sebagai bentuk promosi kita. Di sini produk baru, ya. Di sini kita coba untuk membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian di biaya dan pembuatan produk baru atau pengembangan, di sini juga harus kita perhatikan bagaimana produk baru ini bisa di eh, dipromosikan, kemudian tanpa menggunakan biaya yang cukup besar. Karena di sini eh, kita menguji coba produk apakah ini bisa diterima atau tidak di pasaran. Nah, bagaimana dengan pengembangan? Ini tadi produk baru, ya, kita menciptakan sebuah produk baru. Nah, bagaimana dengan pengembangan? Pengembangan di sini adalah produk yang pernah kita buat itu kita eh, bukan reservasi, kita coba perbaharui dari baik itu dari bentuk, kemudian eh, dari kemasan, serta dari eh, jenis atau bentuk yang nanti kita pasarkan. Contoh ini
kue toh. Nah, kue ini pertama kita promosikan di pasaran mungkin hanya beberapa orang saja yang membeli, karena ya pertama adalah faktor dari rasa, kemudian dari bentuk, kemudian lagi dari eh, desainnya juga, ya, antara bentuknya desain kurang lebih sama, itu juga kurang memuaskan atau kurang menarik dari si pelanggan. Nah, maka perlulah pengembangan dari produk yang tadi kita buat sebagai acuan. Barang yang pernah kita pasarkan itu bagaimana bisa menarik pelanggan untuk membelinya sebanyak-banyak mungkin. Itu untuk bagian nomor satu ini ya. Oke. Nah, jadi dalam biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan ini juga kita harus memikirkan juga biaya seperti tadi, jangan sampai biaya ini lebih besar lagi dalam pembiayaan, baik itu dalam produk baru atau pengembangan produk yang telah kita buat. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Nah, apa saja yang harus kita lihat atau kita sebagai gambaran, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, salah satunya adalah ini saya coba ya. Nah, salah satunya adalah yaitu tenaga kerja, kemudian ini saya coba sedikit, tenaga kerja, kemudian peralatan atau mesin, kemudian waktu. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan dalam mempertimbangkan kemampuan dari fasilitas perusahaan. Tuh. Kemudian dalam membuat sketsa, nah di sini dalam pembuatan sketsa yang harus juga kita perhatikan adalah kemudian di bagian membuat sketsa, nah di sini yang harus kita perhatikan adalah tujuan dari kita membuat sketsa ini. Nah, tujuannya adalah membuat suatu gambaran atau pembeda dari produk di pasaran atau pesaing kita maupun dari pengembangan produk yang tadi pernah kita pasarkan. Tuh, ini gambarannya ya. Ini ya tujuannya pembeda dari gambaran pembeda dari sebuah produk. Nah, di pembeda dari sebuah produk. Nah, artinya produk yang kita buat tadi tidak sama artinya. Tuh, udah gambar ya. Nih, salah satu tujuan dari membuat sketsa. Oke. Kemudian di bagian gambar kerja sini juga, oke,
Nah, di gambar kerja ini bertujuan untuk eh, mempermudah kita dalam proses prototype, ya pastinya. Nah, yang pastinya apa-apa saja yang eh, kita gunakan, kemudian eh, bahan apa-apa saja atau material apa saja yang kita pakai sebagai gambaran produk ini ke pelanggan. Jadi di sini adalah skala dalam ini skala kecil, ya, skala kecil dalam memproduksi. Jadi biaya atau bahan yang digunakan juga ditampilkan dalam membuat gambar kerja itu salah satunya. Nah, jadi tujuan dalam tahapan proses kerja prototipe ini kita mencoba desain atau menggambar sebuah produk itu agar terlihat sempurna di mata pelanggan sehingga menarik untuk pelanggan membeli produk yang tadi kita buat. Nah, kemudian di sini adalah kemudian di sini selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi prototipe dalam pembuatan prototipe, ya. Yang pertama adalah fungsi produk, yang B standar dan spesifikasi desain, yang C tanggung jawab produk, kemudian D harga dan volume, dan E evaluasi prototipe. Ini faktor yang mempengaruhi gambar kerja dari prototipe. Oke, dijelaskan yang pertama dulu. Ini adalah fungsi produk. Nah, dalam pembuatan gambar kerja prototipe, kita harus mengetahui terlebih dahulu produk yang akan kita buat atau kita pasarkan ke si pelanggan. Kemudian kita juga harus tahu fungsi produk yang nanti digunakan oleh si pelanggan. Contoh di sini parfum, ya. Dulu. Nah, contoh adalah parfum. Nah, di sini kita harus mempresentasikan parfum ini aroma apa saja yang kita berikan kepada si pelanggan. Kemudian produknya dari bentuk kemasan itu dari bahan apa saja yang digunakan. Contoh disebutkan biasa parfum itu ada untuk jenis botol itu ada juga plastik, kemudian ada kaca. Juga harus kita jelaskan ke pelanggan agar si pelanggan tahu kemasan yang kita gunakan sehingga untuk dibawa saja aman. Itu salah satu fungsi produk. Kemudian yang B adalah standar dan spesifikasi desain. Nah, dalam pembuatan produk tadi kita juga mengetahui standar dan spesifikasi desain yang akan kita pasarkan ke pelanggan. Yang pertama adalah sambungan, kemudian bagian, kemudian bentuk, ukuran, mutu, bahan, dan warna. Yang pertama untuk sambungan. Nah, di sini adalah bagian-bagian yang nanti kita buat. Contoh, misalnya di situ bodinya atau tempat pengisian cairan
atau air laut tadi, kemudian tutup, kemudian alas semprot tuh sambungannya. Kemudian bagiannya yaitu tadi ada tutupnya, ada botolnya, kemudian ada bagian semprotan. Itu pemasangan seperti apa saja. Kemudian bentuk, nah bentuk ini yang kita menyesuaikan saja, apakah sama yang ada di pasaran yang sudah beredar kayak pesaing-pesaing yang lain, atau bentuknya agak lebih unik, jadi sehingga si pelanggan itu lebih tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Kemudian ukuran, nah ukuran juga mempengaruhi. Biasanya pelanggan untuk khusus di Indonesia saja itu lebih mementingkan sifatnya lebih banyak, ya kan pasti. Nah, dengan harga yang murah, ukuran yang lebih besar, ya otomatis dengan kualitas yang sama tetap akan memilih ukuran yang lebih besar. Kemudian mutu, nah mutu juga harus dipertimbangkan, jangan hanya sekedar besar, tapi mutu kita lebih di bawah dalam produk yang kita pasarkan. Kemudian 6 itu bahan. Nah, bahan ini juga yang harus diperhatikan, jangan sampai bahan-bahan yang kita gunakan itu dapat memberi dampak kepada si pelanggan, sehingga pelanggan itu terkesan ya sudahlah, mungkin produk ini tidak kita gunakan lagi karena yang pertama contoh misalnya terkena wajah atau terkena kulit badan, sedangkan jadi ada bercak merah atau gimana, nah, otomatis si pelanggan tadi tetap akan berhenti untuk membeli produk yang kita pasarkan. Kemudian warna juga harus lebih menarik dengan tujuan tanpa menggunakan bahan-bahan yang memang tidak layak kita pakai, artinya sehingga pelanggan itu dapat lebih puas apa yang kita berikan tuh. Kemudian yang C adalah tanggung jawab produk. Nah, di sini penting ya, penting memasukkan tanggung jawab produk dalam artian kita sudah mendapatkan sertifikasi ya, itu yang pastinya si pelanggan lebih mempercayai produk yang kita pasarkan. Kemudian pihak mana saja, kemudian seandainya perusahaan, ya perusahaannya di mana, kemudian alamatnya juga harus lebih jelas, jadi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari harga dan volume, nah ini tadi di bagian B ya, itu juga harus menyesuaikan keadaan si pelanggan atau si pembeli. Jangan sampai harganya mahal tapi kualitas ya sama tadi dengan di harga yang di bawah, ataupun juga harga murah volume yang lebih kecil juga harus dipertimbangkan juga, jangan sampai produk kita ini hanya terpampang saja di pasaran tapi tidak dibeli orang atau dibeli pelanggan. Kemudian yang E yang terakhir adalah evaluasi prototype. Nah ini sebagai gambaran apakah produk kita bisa diterima atau tidak di pasaran atau di si pelanggan tadi. Itu yang harus juga diperhatikan dalam untuk faktor yang mempengaruhi prototype. Ini yang harus dipahami. Jadi bukan hanya sekedar pembuatan produk asal jadi kemudian dipasarkan sehingga nantinya tidak akan laku, ya jangan heran karena produk yang tadi kita buat ya tidak sesuai dengan keinginan si pembeli atau si pelanggan. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasannya. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang, mohon maafkan, dan jangan lupa
Jadi jangan lupa untuk selalu tetap berusaha, jangan pernah menyerah, karena wirausaha itu eh, yang pastinya banyak mempengaruhi keinginan kita untuk berusaha. Ya faktor-faktor yang seperti tadi yang pernah yang sudah saya jelaskan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.